Baik, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman guru CGP Angkatan 8. Saya Heri Gutus Lau, calon guru penggerak Angkatan 8 SD Kinggu Kabupaten Manggarai. Pada pagi hari ini, saya akan mewawancarai pimpinan saya terkait dengan bagaimana beliau mengambil sebuah keputusan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan baik dari segi aturan hukum juga moral. Ini juga menjadi pelajaran bagi saya, menjadi referensi bagi saya dalam mengambil keputusan yang dilema ke depannya. Baik, sebelum kami wawancara dengan calon guru penggerak atas nama Heribertus Lau, saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Wilhelmina Jaya, jabatan sebagai kepala sekolah di SD Kinggu, dan menjalankan tugas sebagai kepala sekolah kurang lebih hampir 2 tahun. Dan saat ini saya dengan Pak Heri, beliau akan mewawancarai saya terkait dengan tugas-tugas saya, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya hadapi kurang lebih selama 2 tahun sebagai pemimpin di SD Kinggu ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya karena telah bersedia untuk saya menjadi narasumber dalam wawancara terkait pengalaman Ibu Kepala Sekolah dalam mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, nilai hukum, juga nilai moral. Langsung saja ini. Iya. Baik. Kira-kira selama ini menurut pengalaman Ibu, kira-kira bagaimana Ibu Kepala Sekolah melihat kasus-kasus atau menilai kasus-kasus yang merupakan yang membuat Ibu Kepala Sekolah dilema atau merasa susah untuk mengambil sebuah keputusan karena mungkin berbenturan dengan aturan benar lawan benar atau aturan itu melawan moral. Jadi selama saya menjadi pemimpin atau kepala sekolah di SD Kinggu ini, saya mengidentifikasi kasus-kasus dengan melihat, mendengar dari berbagai sumber, baik dari rekan-rekan guru, dari masyarakat, dari anak-anak didik, serta melihat data-data dukung yang terkait dengan sebuah kasus yang saya hadapi. Jadi itu. Baik, terima kasih banyak Kepala Sekolah melihat kasus dengan mempertimbangkannya dengan data-data dukung, kemudian memperdalam atau menyelidiki kasusnya melalui dengan cara mendengar orang lain atau menggalinya dengan mempertimbangkannya atau mengujinya dengan menggunakan data-data. Baik, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ketika kedua keputusan itu dianggap semuanya benar di mata hukum, atau kira-kira bagaimana cara Ibu mengambil keputusan ketika mengalami hati yang dilema dengan keputusan? Untuk kasus-kasus yang saya anggap dua-duanya penting dan benar, tetap saya melihatnya dari berbagai aturan hukum dan saya mempertimbangkannya secara moral agar keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan siapa-siapa. Baik, terima kasih Bu. Kira-kira bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu biasa jalankan ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini? Kira-kira prosedurnya seperti apa? Untuk langkah atau prosedur yang saya ambil adalah menguji kasus itu dari segi hukum, melihat data-data hukum, serta mendiskusikannya dengan
orang-orang yang saya anggap bisa untuk menyelesaikan kasus tersebut. Misalnya dengan rekan-rekan kerja, dengan orang-orang di sekitar yang saya anggap bisa untuk membantu saya dalam menyelesaikan kasus atau persoalan yang saya hadapi. Terima kasih Bu. Tadi sangat bagus sekali bahwa mengujinya secara hukum, kemudian melakukan diskusi atau musyawarah dengan orang-orang yang Ibu anggap itu orang terdekat, sampai kita masyarakat juga, pembawaan juga. Kira-kira dari pengalaman itu, dari cara-cara yang Ibu Kepala Sekolah lakukan, kira-kira yang Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam menyelesaikan persoalan itu, kira-kira sisi mananya yang lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan ketika mengalami dilema dalam mengambil sebuah keputusan? Jadi hal efektif yang selama ini dalam mengambil keputusan, yaitu keputusan itu harus berdasarkan hukum dan musyawarah untuk mufakat. Ada menemukan tantangan itu dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang sama benar dengan tadi, saya melihat itu sama benar, dan kasusnya susah untuk saya teliti atau untuk mengambil sebuah keputusan. Memang sangat banyak tantangannya itu, terutama tantangan dalam mengambil keputusan selama ini adalah aturan yang terkadang berbenturan dengan hati nurani karena mempertimbangkan sisi moral orang lain. Misalnya yang mengalami kasus itu adalah teman sendiri atau masih ada hubungan keluarga. Untuk mengambil sebuah keputusan itu karena masih mempertimbangkan sisi hati nurani seseorang, itu sangat sulit bagi saya untuk menemukan suatu keputusan. Baik, terima kasih Bu. Dalam menemukan tantangan yang begitu berat, ketika ada persoalan-persoalan yang sangat rumit dan susah diambil keputusannya, apakah Ibu Kepala Sekolah berpengalaman untuk memikirkannya secara jauh-jauh atau artinya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan? Apakah dibuat jadwal khusus untuk mempertimbangkan masalah itu dalam mengkajinya secara hukum dan moral, kemudian lalu membutuhkan waktu dalam memutuskan sebuah keputusan? Kalau untuk memutuskan sebuah keputusan itu dalam menghadapi sebuah kasus atau masalah, itu tergantung masalahnya. Kalau masalahnya agak berat, maka itu membutuhkan waktu. Waktu untuk saya mempertimbangkannya dengan orang lain, misalnya rekan-rekan kerja atau orang-orang di sekitar saya yang saya anggap bisa untuk membantu saya menyelesaikan persoalan itu. Tergantung masalahnya, apakah masalahnya sangat berat atau ringan. Kalau masalahnya ringan, mungkin itu tidak terlalu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tetapi bila masalahnya berat, itu menurut saya itu membutuhkan waktu yang agak cukup lama dan membutuhkan pikiran-pikiran dari orang-orang sekitar. Terima kasih Bu. Kira-kira apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini menurut pengalaman Ibu Kipsik dalam mengambil sebuah keputusan di tengah Ibu mengalami dilema etika? Adakah faktor-faktor yang memudahkan Ibu untuk mengambil sebuah keputusan ketika mengalami dilema berat dalam menentukan sebuah keputusan? Ya. Yang membantu saya dalam memudahkan mengambil suatu keputusan itu bisa dengan musyawarah atau berdiskusi dengan orang-orang di sekitar, misalnya dengan rekan kerja sesama kepala sekolah misalnya, atau orang-orang sekitar yang bisa membantu saya itu
melalui musyawarah atau berdiskusi untuk meminta pikiran mereka dalam menyelesaikan persoalan atau kasus yang tengah saya hadapi. Baik, terima kasih Bu. Yang terakhir, kira-kira menurut pengalaman Ibu Kipsik, dari pengalaman cara-cara mengambil keputusan selama ini di tengah Ibu mengalami dilema etika, di tengah kebimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, lalu Ibu sudah melakukan berbagai banyak cara, berbagai prosedur dan langkah-langkah dalam menentukan sebuah keputusan. Kira-kira Ibu Kipsik bisa menyimpulkan kira nilai-nilai apa yang diambil dari cara-caranya Ibu selama ini yang sudah Ibu lakukan? Untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi selama ini, pelajaran yang saya ambil atau pesan untuk diri saya sendiri, untuk menyelesaikan persoalan itu perlu pertimbangan atau minta berdiskusi dengan orang-orang di sekitar, buat musyawarah, tidak usah terlalu tergesa-gesa, butuh kebijakan juga, kebijakan hati dari dalam diri sendiri, artinya jangan terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, jangan karena ada sentimen atau karena perasaan iri atau sakit hati, tetapi dalam mengambil suatu keputusan itu untuk menyelesaikan persoalan itu butuh hati yang bijak, kerjasama dengan orang sekitar yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan suatu persoalan atau kasus. Itu menurut saya juga menjadi pelajaran bagi saya untuk tetap waspada dalam mengambil suatu keputusan itu, jangan tergesa-gesa, itu mempertimbangkannya dengan baik, butuh pikiran orang-orang di sekitar yang bisa membantu saya. Baik, terima kasih banyak Ibu, terima kasih atas waktu dan tenaganya telah merelakan waktu dan tenaganya untuk menjadi narasumber bagi saya hari ini, sehingga dari hal ini juga saya sendiri bisa belajar bagaimana cara-cara mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek agar keputusan itu tidak merugikan siapa-siapa. Terima kasih atas waktunya, salam semangat dan sukses. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai pimpinan dari Sekolah Dasar Impes Ruang, sekolah tetangga saya, terkait dengan bagaimana pengalaman beliau dalam mengambil sebuah keputusan di tengah menghadapi dilema etika dengan berasaskan pada nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, perkenalkan saya bernama Fidelis Mandur, Kepala Sekolah SD Ruang, Kecamatan Nusa Tarmese Utara. Saat ini saya akan melayani permintaan dari calon guru penggerak bernama Pak Heribertus Lau yang akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan wawancara dilema etika tentang bujukan moral. Baik, terima kasih. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Kepala Sekolah SD Ruang yang telah rela meluangkan waktu dan tenaganya untuk menjadi narasumber saya pada siang hari ini terkait dengan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berasas pada nilai-nilai kebajikan, yakni berkaitan dengan aturan dan moral. Baik, langsung saja Bapak. Pengalaman Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema bagi Bapak, dilema etika atau bujukan moral? Kira-kira Bapak mengidentifikasi masalah selama ini kira-kira seperti
Baik, terima kasih atas kesempatan. Selama saya menjadi pemimpin dan kepala sekolah di SD 2, kurang lebih 4 tahun, saya mengidentifikasi kasus-kasus itu dengan melihat, kemudian mendengar dari berbagai sumber, baik dari masyarakat, rekan guru maupun siswa, serta melihat data-data hukum yang terkait dengan sebuah kasus yang saya hadapi. Jadi intinya bahwa persoalannya itu harus diketahui lebih jelas, persoalannya, sehingga dengan demikian kita dapat mengidentifikasi keputusan-keputusan yang mau diambil. Terima kasih. Terima kasih Bapak ya. Terus yang berikut Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ketika menghadapi kasus yang dua-duanya sama pentingnya dan juga posisi benarnya sama? Kira-kira kiat Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus itu seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi untuk kasus-kasus yang saya anggap bahwa dua-duanya itu sama-sama penting, sama-sama benar, jadi tetap saya sebagai pemimpin melihatnya dari berbagai aturan hukum yang saya pertimbangkannya secara moral agar keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan siapa-siapa. Terima kasih. Kira-kira mungkin ada langkah atau prosedur yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan itu atau langkah-langkah atau prosedur yang bisa saya lakukan itu adalah menguji kasus itu dari segi aturan hukum, melihat data-data hukum, kemudian mendiskusikannya dengan orang-orang yang saya anggap mampu, berkompeten, membantu menyelesaikan kasus tersebut. Oke, bagus sekali Bapak ya. Dengan menguji kasus itu artinya membuktikannya dengan data-data hukum, lalu mendiskusikannya dengan orang-orang terdekat yang dianggap mampu dalam menyelesaikan persoalan itu. Saya juga salut dengan Bapak. Nah, kira-kira dari sekian cara yang Bapak lakukan selama ini, kira-kira hal yang efektif sekali dalam mengambil sebuah keputusan dari cara-cara itu Pak, kira-kira yang paling efektif itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi hal yang efektif menurut saya selama ini yang saya lakukan itu dalam mengambil keputusan itu berdasarkan aturan hukum dan musyawarah untuk mufakat. Artinya melalui forum. Baik, ya. Ini juga menjadi motivasi saya, pelajaran bagi saya dalam mengambil keputusan. Kira-kira dalam mengambil keputusan ini Bapak, ada tidak tantangan atau hambatan-hambatan dalam mengambil sebuah keputusan di tengah mengalami kasus yang dilema etika Bapak? Ya, ini benar. Memang tantangan dalam pengambilan keputusan selama ini aturan. Terkadang aturan itu berbenturan dengan hati nurani karena mempertimbangkan sisi moral orang lain. Terus dalam menghadapi kasus-kasus yang begitu berat untuk diputuskan, misalnya tadi hitungan ini dilema etika yang begitu berat, apakah Bapak langsung memutuskan saja keputusannya atau ada tenggang waktu begitu untuk berpikir lebih jauh lagi sebelum mengambil sebuah keputusan terhadap dilema etika itu? Baik, terima kasih. Jadi soal pengambilan keputusannya itu, saya melihatnya kasus yang dihadapi. Artinya
kasus itu ada kasus yang berat, maka saya membutuhkan waktu untuk mempertimbangkannya secara matang, kemudian mengujinya sebelum saya mengambil keputusan. Oleh karena itu, perlu waktu khusus untuk saya pikirkan, saya pertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan. Ya, yang berikutnya Bapak ya, apakah ada pihak-pihak lain atau faktor-faktor lain yang membantu meringankan Bapak dalam mengambil keputusan? Hal-hal lain itu yang membantu meringankan untuk mengambil sebuah keputusan. Baik, terima kasih. Jadi betul ada hal yang membantu saya dalam memudahkan atau dalam mengambil keputusan itu melalui musyawarah. Ada forum-forum, berdiskusi dengan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang saya anggap mampu, agar bisa menemukan jalan keluar, solusi keluar terhadap keputusan di dalam dilema etika. Baik Pak ya, sudah banyak hal yang saya petik juga bahwa dalam mengambil sebuah keputusan melalui diskusi atau forum, kemudian memikirkan secara matang, mengkaji persoalan, kemudian melibatkan orang lain, pihak lain yang bisa membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Kira-kira dari pengalaman ini Bapak, ada tidak nilai yang Bapak rasakan, ada tidak hal yang penting sekali di balik pengalaman yang Bapak alami selama ini? Baik, terima kasih. Dengan berhadapan dengan berbagai persoalan, ini merupakan suatu pembelajaran bagi saya peroleh dari pengalaman pengambilan keputusan, bahwa dalam sikap mengambil keputusan tadi tidak boleh terburu-buru, jadi berpikir secara matang, tetapi mempertimbangkannya itu secara matang, baik dari segi hukum dan moral. Terima kasih banyak sudah melakukan yang saya peroleh dari acara kita siang hari ini. Tentunya juga menjadi pelajaran yang berharga bagi saya. Informasi ini juga bisa membelajarkan saya untuk bagaimana kiat-kiat dalam mengambil sebuah keputusan yang tentunya tidak mengabaikan sisi hukum dan moral atau tidak merugikan pihak lain. Saya menyampaikan terima kasih Bapak. Terima kasih juga atas perhatian. Selamat siang, salam semangat. Terima kasih.